Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami semalam. Hingga pagi ini kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru. Dan sebelum kami akan memulai segala aktivitas dan pelayanan kami hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena itu berkatilah setiap kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka renungan kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita pagi hari ini saya beri judul Teguran Kasih. Terambil dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang mahasiswa yang mendapat nilai yang terus menurun. Ia merasa sudah belajar cukup keras. Nah, suatu hari dosennya memanggilnya secara pribadi. Mahasiswa itu sempat berpikir bahwa ia akan dimarahi. Namun ternyata dosennya berkata, "Saya menegurmu bukan karena saya ingin menjatuhkanmu, tetapi karena saya tahu bahwa kamu mempunyai potensi yang jauh lebih besar, sehingga kalau saya diam saja, itu berarti saya tidak peduli." Nah, awalnya mahasiswa itu merasa tersinggung. Namun setelah mengikuti arahan dosennya untuk mengubah cara belajarnya dan lebih disiplin, maka nilainya meningkat drastis. Dan bertahun-tahun kemudian ia berkata, teguran itu adalah salah satu momen yang mengubah hidup saya. Saudaraku, demikian pula dalam kehidupan rohani. Tidak semua teguran adalah bentuk kebencian. Ada teguran yang lahir dari kasih dan bertujuan membangun kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 20 di sini, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia tidak bermaksud mempermalukan jemaat Korintus. Ia berkata, "Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi." Paulus memiliki hati seorang bapa rohani. Ia mengasihi jemaat sehingga tidak membiarkan mereka terus hidup dalam kesombongan, perpecahan, dan sikap yang tidak sesuai dengan Injil. Karena kasih yang sejati tidak hanya menghibur, tetapi juga berani menegur ketika seseorang mulai menyimpang. Saudaraku, di zaman sekarang banyak orang lebih senang dipuji daripada ditegur.
Bahkan ketika menerima masukan yang baik, kita sering langsung merasa diserang atau merasa tidak dihargai. Akibatnya, kita menutup telinga terhadap nasihat yang justru dapat membawa perubahan. Nah, sebaliknya, Paulus mengingatkan bahwa teguran yang berasal dari kasih adalah sarana Tuhan untuk membentuk karakter kita. Teguran yang membangun akan mengajak kita untuk bertobat, bertumbuh, dan semakin serupa dengan Kristus. Di sini Paulus juga mengajak jemaat menjadi penurut teladannya. Di ayat yang ke-16 artinya orang yang menegur pun harus memberi contoh melalui hidupnya. Teguran akan memiliki kuasa ketika disertai keteladanan, bukan sekedar kata-kata. Ada istilah omong doang. Nah, pada ayat 20 Paulus pun berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, iman Kristen bukan hanya pandai berbicara tentang kebenaran, tetapi membiarkan kuasa Tuhan mengubah hidup kita melalui ketaatan, termasuk saat kita menerima teguran. Begitu pula dengan Tuhan, saudaraku. Kadang-kadang firman-Nya menegur kita. Mungkin terasa tidak nyaman, tetapi teguran Tuhan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Nah, pelajaran yang dapat kita pegang hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca adalah satu, teguran kasih bertujuan memulihkan, bukan mempermalukan. Paulus tidak ingin jemaat Korintus merasa dihukum, tetapi dipulihkan. Orang yang mengasihi akan berani mengatakan kebenaran, meskipun tidak menyenangkan. Sebaliknya, membiarkan seseorang terus hidup dalam dosa itu bukanlah kasih, melainkan ketidakpedulian. Nah, seringkali Tuhan menegur kita melalui firman-Nya, melalui hamba Tuhan, melalui orang tua, melalui pasangan, sahabat, atau bahkan melalui keadaan hidup kita. Karena itu jangan buru-buru tersinggung. Mungkin Tuhan sedang menyelamatkan kita dari langkah yang salah. Nah, aplikasinya yaitu ketika menerima teguran, maka jangan langsung membela diri. Tetapi terimalah teguran yang diberikan dengan kasih sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Untuk itu berdoalah dan tanyakan, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan melalui teguran ini? Pelajaran yang kedua, teguran kasih lahir dari hati seorang bapa yang peduli. Dalam ayat yang ke-14, Paulus berkata, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ini adalah hubungan seorang ayah dengan anak, tidak hanya dipenuhi pujian, tetapi juga disiplin. Karena orang tua yang baik akan menegur anaknya dan tidak akan membiarkan anaknya bertumbuh tanpa arahan. Begitupun guru yang baik akan mengoreksi muridnya. Namun saudaraku, di zaman sekarang ini banyak orang menganggap kasih berarti tidak boleh menegur. Padahal kasih tanpa kebenaran hanya akan membuat seseorang tetap hidup dalam dosa. Demikian pula
Tuhan menegur setiap anak yang dikasihinya, sebab kasih sejati tidak pernah membiarkan seseorang terus hidup dalam kesalahan. Dan karena teguran Tuhan itu juga adalah tanda bahwa kita masih menjadi miliknya dan sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan aplikasinya saudaraku, mari belajarlah menegur dengan kasih. Belajarlah membedakan antara hinaan yang melukai dengan teguran yang membangun. Saat menasihati orang lain, lakukanlah dengan kerendahan hati, kelembutan, dan dengan tujuan untuk membangun, bukan menghakimi. Pelajaran yang ketiga adalah teguran kasih menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Paulus berkata bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Iman yang sejati tidak hanya pandai berbicara, tetapi menghasilkan kehidupan yang berubah. Ada orang yang pandai berbicara tentang firman Tuhan, tetapi tidak berubah hidupnya. Sebaliknya, kuasa kerajaan Allah nyata ketika firman itu menghasilkan pertobatan, kerendahan hati, dan perubahan karakter. Sebab tujuan akhir dari sebuah teguran bukan sekedar membuat seseorang merasa bersalah, melainkan membawa kepada pemulihan. Tuhan tidak ingin kita hanya mengetahui firman-Nya, saudaraku, tetapi Tuhan ingin kita melakukannya. Karena teguran akan sia-sia jika hanya didengar tanpa ada pertobatan. Kasih yang sejati akan mendorong kita untuk berubah, meninggalkan kesombongan, memperbaiki sikap dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Seperti orang bijak berkata, bahwa orang yang dewasa rohani bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang mau bertobat ketika ditegur Tuhan. Nah, aplikasinya yaitu bahwa mari evaluasilah diri kita. Biarkan firman Tuhan terus mengoreksi kehidupan kita agar semakin mencerminkan Kristus. Nah, adakah teguran Tuhan yang selama ini kita abaikan, saudaraku? Dan hari ini adalah kesempatan untuk kita merespon dengan pertobatan. Saudara-saudaraku, memang teguran tidak selalu nyaman, tetapi kasih sejati tidak membiarkan seseorang tetap berada di dalam kesalahan. Sebagaimana Paulus menegur jemaat Korintus karena mengasihi mereka, demikian pula Tuhan menegur setiap anaknya agar kita bertumbuh dalam iman dan hidup sesuai kehendak-Nya. Teguran bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, saudara. Tetapi justru teguran adalah bukti bahwa Tuhan masih mengasihi dan mau membentuk kita. Karena itu marilah kita memiliki hati yang rendah untuk menerima koreksi dari Tuhan dan juga berhikmat ketika harus menegur sesama kita. Dengan demikian, kehidupan kita akan semakin dewasa di dalam Kristus dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa teguran yang berasal dari kasih adalah alat yang Engkau pakai untuk membentuk kehidupan kami. Ampunilah kami ya Bapa, apabila selama ini kami mudah tersinggung ketika ditegur, atau bahkan menolak nasihat yang sebenarnya membawa kami kepada kebaikan. Bapa, karuniakanlah kepada kami hati yang rendah dan rela diajar. Tolonglah kami agar setiap kali Engkau menegur melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus, atau melalui orang-orang yang Engkau pakai, kami mau membuka hati, kami mau bertobat dan mau mengalami perubahan hidup. Bapa,
ajarilah kami menjadi orang yang bijaksana ketika harus menegur sesama kami. Jauhkanlah kami dari sikap menghakimi atau merasa lebih benar, tetapi biarlah setiap perkataan kami lahir dari kasih dan disampaikan dengan kelemah lembutan serta didukung oleh kehidupan yang menjadi teladan. Kiranya kuasa kerajaan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga iman kami bukan hanya terlihat dalam kata-kata, tetapi juga dalam karakter, kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada-Mu di setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya kasih Kristus menyertai kita di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.